Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada kesempatan kali ini, yaitu akan dibahas mengenai bangun ruang sisi lengkung. Yang lebih dikhususkan adalah tentang tabung, karena beberapa dari jenis bangun ruang sisi lengkung itu salah satunya adalah tabung. Baik, kita langsung saja mulai pada pembahasan kali ini, bahwa kita ketahui macam-macam bangun ruang sisi lengkung itu setidaknya ada 3. Yang pertama adalah tabung, kemudian yang kedua adalah kerucut, dan yang ketiga adalah bola. Di antara ketiga bangun ini jelas memiliki unsur-unsur atau sisinya berbentuk lengkung, ya. Makanya dikategorikan termasuk ke dalam bangun ruang sisi lengkung. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas hanyalah mengenai tabung. Apa sih tabung itu? Tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang memiliki 3 buah sisi. Perhatikan gambar di bawah ini, ya. Ada sebuah tabung, ini adalah terdiri dari beberapa bagian, di mana yang atas, ya, yang berbentuk lingkaran itu kita sebut sebagai bagian atasnya. Kemudian penghubung antara bagian atas dan bawah kita disebut juga bagian selimut, dan yang bagian alas, ya, atau yang bagian bawahnya kita sebut sebagai bagian atas. Nah, di sini kelihatan sekali bahwa atas dan bawah itu memiliki bentuk yang sama, yaitu berupa lingkaran. Ya. Selanjutnya, unsur-unsur dari tabung, ya, kalau kita lihat dari unsur-unsurnya, di sini ada beberapa. Yang pertama adalah jari-jari. Jari-jari ini diperoleh dari lingkaran, di mana yang disebut dengan jari-jari adalah jarak titik pusat terhadap titik-titik sekeliling lingkarannya. Kemudian dalam tabung juga ada unsur tinggi. Nah, tinggi ini adalah suatu jarak yang menghubungkan antara bidang alas dengan bidang datar, yang kita simbolkan dengan T. Dan yang ketiga adalah selimut atau sisi tabung. Nah, di sini sisi tabungnya berbentuk selimut, yaitu penghubung antara sisi alas dan sisi bawahnya. Setiap bangun ruang tentunya memiliki jaring-jaring, ya. Nah, begitu juga dengan tabung. Ini memiliki jaring-jaringnya seperti ini. Perhatikan ya gambarnya. Ada 2 buah lingkaran, kemudian dipisahkan oleh sebuah persegi panjang. Kita lihat, nah, sisi yang paling atas berbentuk lingkaran, sisi yang bawah juga berbentuk lingkaran, dan sisi selimutnya adalah persegi panjang. Kemudian yang namanya bangun ruang juga tidak terlepas dari luas permukaan dan volumenya. Nah, bagaimana cara menghitung luas permukaan tabung? Kita perhatikan di sini. Tabung terdiri dari 2 buah lingkaran dan juga persegi panjang. Oleh sebab itu, untuk menentukan luas permukaannya pun juga merupakan penggabungan dari 2 buah lingkaran dan juga salah satu persegi panjangnya. Jadi, kita peroleh luas permukaan sama dengan luas persegi ditambah 2 kali luas lingkaran, di mana luas persegi yaitu panjang kali lebar, dan panjangnya itu sendiri merupakan keliling dari lingkaran, yaitu 2 kali pi kali r, sehingga didapatlah 2 pi r kemudian kali lebar, di mana lebarnya itu adalah tingginya, ya. Sehingga secara keseluruhan luas permukaannya bisa dituliskan 2 kali pi kali r dalam kurung T ditambah R. Kemudian bagaimana untuk menentukan volumenya? Nah, kita bisa melakukan eksperimen di sini, ya, bahwa volume tabung itu sebenarnya diperoleh dari memecah atau memotong-motong bagian tabung itu menjadi 12 bagian, sehingga akan terbentuk suatu bangun ruang yang lain, yaitu berbentuk prisma. Ya, ini seperti ini potongannya, di mana panjang dari prisma itu adalah pi kali r, kemudian lebarnya adalah r, dan tingginya adalah tinggi tabung itu sendiri. Sehingga berdasarkan rumus prisma yang pernah kita pelajari waktu kelas 8, dapat disimpulkan bahwa volume daripada prisma atau daripada tabung itu sendiri adalah luas alas kali tinggi, di mana luas alasnya adalah pi kali r kali tinggi, sehingga bisa dijadikan bisa dibuat juga jadi persamaan pi kali r kuadrat kali t. Nah, ini ya. Sekarang tinggal yang jadi masalahnya adalah kita harus bisa menghafal rumus-rumus tersebut terlebih dahulu sebelum
menggunakannya. Oke, untuk mengingat kembali akan disampaikan bahwa di sini ada dua rumus yang biasanya akan sering muncul dalam soal-soal bangun ruang sisi lengkung, yaitu mencari luas permukaan dan juga volumenya. Ya, luas permukaannya 2πr kali R tambah T, kemudian volumenya πr kuadrat T, di mana keterangannya L luas permukaan, V volume, R jari-jari, dan T tinggi. Nah, langsung saja bagaimana pengaplikasiannya terhadap soal dari luas maupun volume tabung. Ada soal satu bahwa di sini ada sebuah tabung yang memiliki jari-jari diameter 20 dan tinggi 10. Terus bagaimanakah menentukan luasnya? Nah, seperti biasa, sebelum kita menyelesaikan permasalahan, kita tulis dulu diketahuinya. Ya, ada diameter 20, kemudian jari-jarinya 10, ya, karena 20 merupakan diameternya, kemudian tingginya juga 10. Kemudian bagaimana menentukan luas permukaannya? Kita tulis terlebih dahulu. L sama dengan 2πr kali R tambah T. Kemudian kita tuliskan berdasarkan unsur-unsur yang diketahui tadi. 2π-nya 3,14, R-nya 10, kemudian R lagi 10 ditambah 10 sebagai tingginya. Sehingga diperoleh 1256 cm persegi atau satuan luas daripada tabung tersebut. Jadi di sini ya, kita penggunaan nilai pi-nya ini didasarkan dari besarnya nilai jari-jari. Karena jari-jarinya 10 atau tidak bisa dibagi 7, maka kita pakai pi 3,14. Bagaimana untuk menghitung volumenya? Nah, kita perhatikan soal yang nomor 2. Ya, gambarnya mungkin mirip, hanya ukurannya saja yang berbeda. Kemudian pertanyaannya pun juga berkaitan dengan volume. Hitunglah volume sebuah kaleng ataupun yang berbentuk tabung tadi dengan diameternya 14 dan tinggi 15. Seperti biasa, kita ketahui dulu sebuah tabung diameternya 14, maka jari-jarinya 7, kemudian tingginya 15. Nah, ditanyakan berapa volumenya, maka kita tuliskan dulu rumusnya bahwa V sama dengan pi kali R kali R kali T. Kemudian di sini karena R-nya sama dengan 7 atau kelipatan 7, maka kita pakai pi 22/7, sehingga sama dengan 22/7 kali 7 kali 7 kali 15. Dari perhitungan itu diperoleh volume 2310 cm kubik untuk satuan volumenya. Jadi itu mengenai bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung, baik untuk mencari luas permukaan dan volumenya, sangat mudah ya. Nah, nanti bagaimana aplikasinya, silahkan kembangkan dengan menyelesaikan soal-soal yang ada di buku ataupun di yang lainnya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.